Bayangkan kamu hanya seorang OB biasa di kapal pesiar mewah. Membersihkan toilet, menyapu dek, mengelap kaca jendela kabin. Tapi suatu hari, seorang wanita asing kaya raya mendekatimu dan tanpa basa-basi, dia menawarkan uang 300 juta rupiah. Bukan karena kamu tampan, bukan karena kamu pintar, tapi karena satu permintaan aneh yang tak masuk akal. Apa sebenarnya yang diinginkan wanita itu? Dan kenapa kamu? Inilah kisah nyata yang tak akan kamu percaya. Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Namaku Raihan, usia 26 tahun, asal Kendal, Jawa Tengah. Aku bukan siapa-siapa. Anak kampung biasa yang hidup seadanya. Setelah gagal kuliah karena biaya, aku memutuskan merantau jadi OB, office boy, di kapal pesiar internasional, lewat agen tenaga kerja luar negeri. Gajinya nggak besar, tapi cukup buat kirim ke ibu di kampung dan bantu adik sekolah. Sudah hampir setahun aku bekerja di kapal pesiar Ocean Glory, kapal mewah yang keliling Asia dan Eropa. Tugas sehari-hariku, bersihin kamar, ganti spray, lap lantai kamar tamu, buang sampah. Pokoknya kerja kotor yang jarang orang lihat, tapi penting. Hari itu, kapal kami sedang berlabuh di Kaohsiung, Taiwan. Cuaca cerah, angin laut sejuk. Seperti biasa, aku masuk kamar tamu di dek 5 untuk bersih-bersih. Tapi saat masuk ke kamar nomor 503, suasana terasa aneh. Kamar itu sangat sunyi. Tapi tiba-tiba, dari arah balkon, muncul seorang wanita tua bergaun putih elegan. Wajahnya khas Asia Timur, rambut disanggul rapi, pakai anting berlian. Wajahnya lembut tapi tatapannya tajam, seolah bisa membaca isi kepalaku. "Kamu orang Indonesia?" tanyanya dalam bahasa Inggris beraksen aneh. Aku kaget. Jarang ada tamu langsung ngobrol sama OB. Biasanya mereka sibuk sendiri, atau malah cuek. Tapi wanita ini menatapku lekat-lekat, seolah sedang menilai sesuatu. "Yes, ma'am," jawabku sopan. Wanita itu tersenyum tipis. Lalu, tanpa banyak bicara, dia berjalan ke laci, mengambil sesuatu, dan mengangsurkan selembar amplop tebal ke arahku. "Untukmu. Kalau kamu bersedia melakukan satu hal untukku malam ini. Hanya satu malam." Aku membeku. Amplop itu berat. Saat kubuka perlahan, mataku melebar. Isinya, tumpukan uang pecahan baru. Puluhan lembar. Kalau dihitung kasar, nilainya sekitar 300 juta rupiah. "Ma'am, what do you want me to do?" Dia hanya tersenyum misterius. Lalu berkata dengan suara pelan, "Aku hanya ingin kamu tidur di kamarku malam ini. Tapi bukan untuk hal yang kamu pikirkan. Aku hanya ingin kamu diam dan temani aku." Aku merinding. Apa maksudnya? Kenapa wanita sekaya itu butuh ditemani OB rendahan sepertiku? Dan kenapa harus malam ini? Aku berdiri di depan pintu kamar 503. Pukul menunjukkan hampir jam 9 malam. Amplop berisi uang masih tersimpan rapi dalam ransel kecilku. Belum kusentuh lagi sejak siang tadi. Jujur saja, pikiranku kacau. Logikaku menolak. Tapi hatiku terus dihantui rasa penasaran. Apa sebenarnya yang diinginkan wanita itu? Namanya Madam Lin. Begitu dia memperkenalkan diri tadi siang. Janda kaya asal Taiwan, suaminya pengusaha properti yang baru meninggal 2 bulan lalu. Menurut data manifest, dia menumpang kapal ini sendirian. Dengan tangan agak gemetar, aku ketuk pintu kamar. Toh. Pintu terbuka otomatis. Kamar remang. Lampu chandelier gantung menyala redup. Harum bunga melati samar tercium. Madam Lin duduk di sofa dengan gaun malam sutra warna merah marun. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh beban. "Masuklah, Raihan," katanya lembut. "Aku tahu kamu pasti datang." Aku melangkah masuk perlahan. Pintu menutup otomatis di belakangku. Tak ada suasana sensual. Tak ada rayuan. Hanya keheningan dan detak jam dinding yang pelan. "Aku ingin kau duduk di kursi itu, dan dengarkan aku," katanya, menunjuk kursi kecil di seberang tempat tidurnya. Aku duduk. Tubuhku tegak, hati waspada.
Aku akan tidur malam ini, dan aku ingin kau tetap di situ. Hingga pagi. Jangan bertanya, jangan bicara. Jangan keluar kamar. Apapun yang terjadi, jangan buka tirai jendela itu. Suaranya tegas, nyaris seperti perintah. Aku mengangguk, tapi aku sempat bertanya perlahan, boleh tahu, kenapa, madam? Dia terdiam, lalu menatapku lekat-lekat. Karena ada sesuatu di balik tirai itu yang hanya muncul setiap tanggal kematian suamiku. Aku tercekat. Tanggal kematian? Dia menoleh ke arah kalender digital kecil di nakas. Hari ini adalah hari itu. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Madam Lin naik ranjang dan mematikan lampu utama. Cahaya redup dari lampu meja membuat suasana jadi seperti film horor klasik. Jam berdetak. 10 malam. 11 malam. 1 jam 2 jam aku hanya duduk diam, seperti yang dia minta. Tapi tepat jam 12.45 dini hari, hawa kamar tiba-tiba berubah dingin. Sangat dingin. Dan tirai jendela mulai bergerak sendiri, seperti ditiup angin. Padahal jendela kapal terkunci rapat. Lalu samar-samar sekali, terdengar suara laki-laki menggeram dari balik tirai itu. Berat, dalam, dan mengerikan. Aku ingin lari, tapi tubuhku kaku. Nafasku sesak. Dan dari ranjang, Madam Lin berbisik dengan suara hampir tak terdengar. Dia datang lagi. Jangan buka tirainya. Raihan, tolong. Suara itu makin jelas. Hahaha. Lin. Aku memejamkan mata, menggenggam lengan kursi erat-erat. Suaranya seperti berasal dari tenggorokan seseorang yang sudah tak bernyawa, berat dan penuh rasa dendam. Aku melirik arah Madam Lin, tubuhnya gemetar di bawah selimut, kedua tangan menutup telinganya, wajahnya tertutup sebagian bantal. Aku tak tahu harus berbuat apa. Tapi sebagai laki-laki waras, bagian dari diriku berpikir, ini pasti trik, atau mungkin dia hanya sedang berduka. Namun, tirai jendela itu bergerak makin liar, seperti ada seseorang yang sedang mengoyaknya dari balik kaca. Dan kemudian, bam, bam, bam. 3 ketukan keras menghantam jendela dari luar. Padahal itu lantai 5 kapal pesiar, tak mungkin ada siapapun di luar sana. Kecuali sesuatu yang bukan manusia. Seketika lampu kamar berkedip. Angin dingin menerpa wajahku, padahal semua ventilasi tertutup. Lalu aku mendengar sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir sejenak. Suara tangisan laki-laki pelan dan menyayat hati. Kau berjanji, Lin. Kau berjanji, kau tak akan bakar surat itu. Tiba-tiba, tirai jendela terbuka sedikit, padahal tak ada yang menyentuhnya. Aku spontan berdiri, ingin menutupnya, tapi langkahku tertahan oleh suara lirih Madam Lin dari balik selimut. Raihan, duduk. Jangan. Kalau kau lihat dia, kau tak akan bisa kembali jadi dirimu. Aku gemetar, tapi saat menoleh ke tirai itu, mataku menangkap sesuatu. Bayangan seorang pria. Mengenakan jas hitam tua. Wajahnya tidak jelas, tapi seakan bolong, seperti arang yang terbakar. Aku mundur. Tirai itu bergerak lagi. Dan seolah menggumam, suara dari balik jendela itu berkata, aku tak butuh uangmu, Lin. Aku hanya mau surat itu. Kembalikan, atau aku ambil nyawamu. Aku merinding. Apa maksudnya? Surat apa? Jam menunjukkan pukul 1.03 dini hari. Aku menoleh ke arah Madam Lin, yang kini menangis tanpa suara. Matanya sembab, nafasnya tak beraturan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisikku. Dia akhirnya menjawab dengan lirih. Aku pernah membakar surat terakhir dari suamiku. Sebelum dia bunuh diri di kamar ini, dia bilang akan menghantuiku tiap tahun jika aku mengabaikan pesannya. Dan tahun ini, dia ingin seseorang menyaksikan semuanya. Aku tercekat. Itulah kenapa aku memilihmu, Raihan. Bukan karena siapa kamu, tapi karena kamu lahir di tanggal yang sama saat dia mati. Aku terdiam. Mataku menatap lekat wajah Madam Lin yang kini tampak seperti sosok berbeda dari siang tadi. Bukan wanita elegan dan kaya raya, tapi seorang istri penuh rasa bersalah, dikejar bayang-bayang masa lalu. Apa maksudmu? Aku lahir di tanggal yang sama saat suamimu mati? Tanyaku pelan, menahan gemetar.
Dia mengangguk. Suamiku, Cheng Wei, meninggal 15 Mei, 2 tahun lalu. Bunuh diri di kamar ini, setelah menuliskan pesan terakhir yang tak pernah kubaca hingga selesai. Aku bakar surat itu karena tak tahan dengan kata-katanya. Tapi ternyata, itu bukan pesan biasa, melainkan sebuah perjanjian jiwa. Aku mengernyit, tak paham. Perjanjian dengan siapa? Dia menatapku dalam-dalam, lalu berbisik. Dengan sesuatu yang bukan dari dunia kita. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Tirai jendela masih berkibar meski tak ada angin. Dan samar, suara tangisan pria tadi perlahan berubah menjadi tawa pelan, dalam, dan dingin. Aku melirik jam tangan, pukul 1.45 dini hari. Madam Lin melanjutkan. Dalam surat itu dia menulis, kalau aku membakar suratnya, maka arwahnya tak akan tenang, dan akan datang kembali setiap tahun pada jam dan tanggal yang sama. Dia bilang, hanya seseorang yang lahir pada tanggal 15 Mei, dengan niat tulus, yang bisa menerima kehadirannya dan mengakhiri siklus kutukan ini. Aku hampir tak percaya dengan apa yang kudengar. Tapi satu hal membuatku membeku. Memang benar, aku lahir tanggal 15 Mei. Lalu aku bertanya dengan suara hampir tak keluar dari tenggorokan, kenapa harus aku yang menerima kehadirannya? Maksudnya, aku harus lihat dia. Madam Lin tak langsung menjawab. Ia mengambil sebuah kotak kayu kecil dari bawah ranjang. Terkunci rapat. Dengan tangan gemetar, dia menyerahkannya padaku. Ini, satu-satunya benda yang tersisa dari malam kematiannya. Dan hanya bisa dibuka oleh orang yang ditakdirkan, seperti kamu. Aku menerima kotak itu. Berwarna hitam, seperti dipoles arang. Ada simbol asing di bagian atasnya. Saat ku pegang, rasanya hangat, seperti berdetak, seperti jantung. Kau ingin ini semua berakhir, Reihan? Tanya Madam Lin. Aku menatap matanya. Rasa takut bercampur iba. Kalau iya, bukalah kotak itu. Sekarang. Tapi sebelum aku sempat membuka, seluruh kamar mendadak gelap, lampu mati. Dan dari balik tirai jendela, terdengar suara berat yang tak akan pernah kulupakan. Jangan kau buka kotak itu, atau kau gantikan aku di dalamnya. Kegelapan menyelimuti seluruh kamar. Tak ada suara, kecuali detak jantungku yang terasa memukul dadaku dari dalam. Kotak kayu hitam itu masih ada di tanganku, terasa berat dan hidup. Lalu, dari balik tirai jendela yang masih bergerak perlahan, suara itu kembali terdengar. Lebih jelas, lebih dalam. Berikan kotak itu padaku, Reihan. Kau tak tahu apa yang sedang kau pegang. Aku berdiri kaku, mataku menatap tirai yang kini mulai terbuka perlahan. Dan di balik kaca jendela kapal, samar-samar aku melihat sosok tinggi gelap, tak sepenuhnya manusia. Wajahnya hancur, matanya kosong, tubuhnya seperti asap pekat yang menyatu dengan malam. Reihan! Jangan! Teriak Madam Lin dari balik tempat tidur. Kalau kau kasih kotak itu ke dia, kutukan ini akan terus berulang. Dia akan cari korban baru setiap tahun. Dia akan tarik jiwa siapapun yang lahir di tanggal itu. Aku kebingungan. Mataku menatap kotak itu, dan entah kenapa, jari-jariku mulai bergerak sendiri, hampir membuka kuncinya. Tiba-tiba, besar. Lampu meja menyala kembali. Sebentar, tapi cukup untuk membuat sosok di balik jendela menghilang seketika. Seperti tersedot ke dalam kegelapan. Aku tersentak mundur, kotak nyaris terjatuh. Dengar baik-baik, Reihan, kata Madam Lin dengan suara parau. Di dalam kotak itu, ada benda yang menyegel roh suamiku. Tapi dia sudah bukan manusia lagi. Dia disusupi sesuatu yang kelam. Entitas dari dunia bawah. Dan benda ini satu-satunya yang bisa menutup gerbang itu. Aku mencoba mengatur napas. Seluruh tubuhku dingin, tengkuku basah oleh keringat. Apa maksudnya dunia bawah? Madam Lin terdiam sejenak, lalu menjawab, suamiku dulu terobsesi dengan keabadian. Dia ikut dalam ritual bawah tanah di Tibet, dan menandatangani perjanjian dengan makhluk penunggu waktu, semacam entitas yang bisa menyegel jiwa di antara dua alam. Tapi dia langgar perjanjian itu. Dia bakar suratnya dan sekarang dia jadi perantara antara dua dunia. Dan kamu, Reihan, kau bukan orang pertama yang aku undang ke kamar ini.
Aku menoleh cepat. Maksudnya, sudah ada orang lain. Dia mengangguk perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. Tahun lalu, aku undang seorang kru asal Filipina. Lahir tanggal 15 Mei juga. Tapi dia panik. Dia buka tirainya dan dia menghilang. Jantungku serasa berhenti berdetak. Setelah itu, cuma tersisa bajunya. Tak ada jejak, tak ada tubuh. CCTV kapal pun berhenti merekam selama 3 menit saat itu terjadi. Aku menatap kotak di tanganku. Entah kenapa, benda itu kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Lalu tiba-tiba, pintu kamar terkunci otomatis dari dalam dan dari balik tirai. Suara Cheng Wei kembali terdengar, kali ini sangat dekat. Waktu habis, Rehan, buka atau gantikan tempatku. Tanganku gemetar saat melihat tirai jendela itu terbuka perlahan, centi demi centi, padahal tak ada satupun dari kami yang bergerak. Dan untuk pertama kalinya, sosok itu masuk ke kamar. Bukan lewat pintu, bukan lewat jendela, tapi seperti merembes melalui udara. Gelap, tebal, dan berwujud asap hitam yang berputar membentuk bayangan Cheng Wei, suami Madam Lin, mengenakan jas panjang dengan wajah separuh hangus, separuh kosong. Langkahku mundur. Tubuh Madam Lin gemetar di atas ranjang. Matanya tak lepas dari sosok itu. Ia menggenggam salib kecil di lehernya, berdoa dalam bahasa Mandarin yang aku tak pahami. Sementara aku, berdiri di tengah ruangan, kotak hitam itu masih dalam pelukanku. Kau tahu kenapa aku datang padamu, Rehan? Suara sosok itu berat dan seperti dari bawah tanah. Aku menggeleng. Tak bisa bicara. Karena kau tidak percaya penuh. Kau masih menimbang. Dan itulah celahku. Tiba-tiba, aku merasa napasku sesak. Kamar mendadak panas, padahal sebelumnya dingin seperti kulkas. Lalu suara di dalam kepalaku mulai berbisik. Buka kotaknya. Lihat isinya. Kau akan bebas. Kau akan kaya. Kau akan kuat. Aku mencoba menutup telinga, tapi suara itu dari dalam. Madam Lin berteriak. Jangan dengarkan dia, Rehan. Itu bukan suara suamiku. Itu suara entitas yang merasuki tubuhnya. Jangan buka kotaknya, itu bukan kunci keselamatanmu, tapi segel kematian. Aku mendadak tersadar. Tapi sosok gelap itu kini sudah berada di hadapanku langsung. Dan wajahnya mulai berubah-ubah, dari Cheng Wei, menjadi pria lain, menjadi wajahku sendiri. Kalau kau tak buka kotaknya, Rehan, maka aku akan masuk ke dalam tubuhmu dan kau akan hidup sepertiku. Abadi, tapi tak bisa mati. Menjadi bayangan di antara dua dunia. Tubuhku seakan terpaku. Tapi entah dari mana, tanganku justru membuka tutup kotak itu. Klik. Kotaknya terbuka. Dan di dalamnya, hanya ada sebuah surat kecil berwarna merah, dilipat sangat rapi. Dan satu benda aneh. Cermin kecil bundar, tua, berkarat. Aku mengambil surat itu. Tapi saat hendak membacanya, sosok bayangan itu menjerit keras, menggelegar. Jangan baca. Terlambat. Aku buka surat itu, dan di dalamnya tertulis hanya satu kalimat, dengan tinta yang tampak seperti darah kering. Siapapun yang membaca ini dengan hati bersih, akan menyegel gerbangku. Tapi ingat, tempatku akan digantikan. Kau akan diuji. Tiba-tiba, wush! Sosok gelap itu tersedot kembali ke arah jendela, berputar seperti tornado asap, menabrak tirai, kaca bergetar, dan lalu semuanya menghilang. Kamar sunyi. Aku terjatuh ke lantai. Nafas memburu. Kotak di tanganku kini kosong. Madam Lin perlahan bangkit dari ranjang. Wajahnya basah air mata. Kau berhasil, Rehan. Kau menyegel gerbang itu. Aku masih belum paham. Lalu, kenapa aku harus diuji? Dia menatapku, kali ini dengan wajah penuh duka. Karena surat itu, tak pernah menyebutkan siapa yang akan menggantikan tempatnya. Pagi itu, untuk pertama kalinya, aku merasa fajar di tengah laut begitu asing. Kabut tipis menggantung di sekeliling kapal pesiar. Seperti dunia belum sepenuhnya kembali dari alam mimpi. Aku berdiri di balkon kabin Madam Lin, memandangi cermin bundar kecil yang tadi malam kutemukan dalam kotak. Cerminnya aneh, tua, berbingkai logam karatan,
tapi bagian belakangnya seperti berdenyut, seperti kulit makhluk hidup. Tiba-tiba, ketika aku menatap bayanganku sendiri di cermin itu, bayangan itu tidak menatap balik. Tubuhku menggigil. Aku bolak-balik melihat cermin dan melihat pantulan wajahku, tapi sorot mata di sana berbeda. Lebih dalam, lebih kosong. Dan sekejap, cermin itu memperlihatkan sesuatu yang tak mungkin kulihat. Diriku sendiri, tidur di atas ranjang kapal, dengan tubuh tak bernyawa. Aku langsung menjatuhkan cermin itu ke lantai. Cah! Tapi cermin itu tidak pecah. Justru muncul retakan merah seperti pembuluh darah di permukaannya, menjalar pelan. Madam Lin datang menghampiri, masih mengenakan kimono tidurnya. Wajahnya sedikit lebih cerah dari semalam, tapi matanya tetap menyimpan kesedihan yang dalam. Aku tahu, katanya pelan. Kamu mulai melihatnya. Apa yang aku lihat barusan? Kenapa cermin itu memperlihatkan aku mati? Tanyaku gemetar. Dia duduk di kursi rotan. Cermin itu adalah alat pengikat antara dunia roh dan dunia manusia. Cheng Wei pernah menggunakannya untuk mencari pengganti. Dan sekarang, saat kamu membukanya, kamu terhubung. Aku menelan ludah. Jadi, aku akan mati. Dia menggeleng. Tidak, tapi jiwamu sekarang ada dua. Satu masih di tubuhmu. Satu lagi, terpantul di dalam cermin. Itu sebabnya bayanganmu tadi tidak menatap balik. Kalau dua jiwa ini terpisah terlalu lama, kamu akan menjadi seperti dia. Aku menunduk. Napasku mulai tak teratur. Lalu aku sadar akan sesuatu. Tanganku bergerak membuka kemeja OB-ku, dan di dada kiriku, samar terlihat luka kecil melingkar seperti bekas terbakar. Persis seperti bentuk cermin bundar itu. Apa ini? Cap. Jawab Madam Lin cepat. Cap roh. Itu artinya kamu telah ditandai. Dan sekarang, Reihan, selama 7 malam ke depan, kamu akan diuji. Kalau kamu lulus, kamu bisa bebas. Tapi kalau kamu gagal, roh Cheng Wei akan kembali dan menukar tempatmu. Aku terpaku. Ujiannya apa? Tanyaku pelan. Madam Lin berdiri, menatapku dalam-dalam. Mulai malam ini, kamu akan mimpi sesuatu. Tapi itu bukan mimpi. Itu ruang uji jiwa. Kamu harus menyelesaikan teka-teki yang dia tinggalkan, melawan bayanganmu sendiri, dan menghadapi apa yang paling kamu takuti. Kalau kamu bangun dengan luka di tubuhmu, berarti kamu gagal. Tapi kalau kamu bangun dan tak ingat mimpi itu, kamu selamat malam itu. Aku tak bisa berkata-kata. Lalu dia meletakkan sebuah amplop besar di atas meja. Isinya, uang tunai 300 juta rupiah dalam lembaran rapi. Uang ini tetap milikmu, katanya. Kamu sudah menolongku. Tapi mulai malam ini, kamu sendirian. Malam itu, aku memutuskan tidur di kabin kecilku sendiri. Uang 300 juta dari Madam Lin ku simpan di dalam koper. Tapi jujur saja, nilainya tak sebanding dengan ketakutan yang mulai menggerogoti pikiranku. Jam menunjukkan pukul 1.03 dini hari. Aku tertidur sambil menggenggam cermin bundar yang masih penuh retakan merah. Dan tepat seperti yang dikatakan Madam Lin, aku bermimpi. Tapi ini bukan mimpi biasa. Aku berdiri di tengah lorong kapal pesiar, tapi semuanya berwarna hitam putih. Tak ada suara, tak ada penumpang. Lampu-lampu berkedip, dan lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Saat aku menengok ke kanan, aku melihat diriku sendiri berdiri di ujung lorong, versi gelapku. Tubuhnya tampak lebih tinggi, matanya kosong, dan kulitnya pucat seperti mayat. Aku mencoba berbicara, tapi tak ada suara keluar dari mulutku. Bayanganku itu lalu mengangkat tangan, menunjuk ke dinding kapal yang tiba-tiba berubah menjadi sebuah cermin besar. Di cermin itu, tergambar adegan yang sangat akrab. Seorang anak kecil, menangis di sudut rumah sederhana, dan ibunya memarahi seseorang dengan suara keras. Lalu terlihat aku, saat remaja, kabur dari rumah. Itu kenangan lamaku. Kenapa kamu tunjukkan ini? Pikirku dalam hati. Tiba-tiba, suara dari cermin berbisik, karena kamu belum berdamai dengan masa lalumu, dan itu melemahkan jiwamu. Tiba-tiba versi gelap diriku itu menghilang, dan aku terjebak di dalam cermin, melihat dunia dari sisi lain. Di depanku, tubuhku sendiri terlihat tertidur di atas ranjang kabin.
Tapi perlahan-lahan bayanganku mulai menggantikan posisi tubuh itu. Ia masuk ke ranjang, mengambil alih wajah dan kulitku, sedangkan aku terperangkap di balik kaca. Aku berteriak, tapi tak ada suara. Aku menggedor permukaan cermin, tapi tak bisa memecahkannya. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara lonceng berdentang 3 kali. Teng, teng, teng. Dan seketika, aku terbangun. Nafasku memburu. Tubuhku penuh keringat. Cermin bundar itu tergeletak di lantai. Dan kini, retakannya bertambah 1. Aku segera berdiri, membuka baju. Dan benar saja, luka bakar kecil baru muncul di dada, melingkar di bawah cap pertama. Aku gagal di malam pertama. Di luar, kapal pesiar masih melaju tenang di tengah laut. Tapi di dalam kabin kecil itu, aku tahu, malam berikutnya bisa jadi aku tak pernah bangun lagi. Malam demi malam, ujian itu datang tanpa ampun. Setiap kali aku tertidur, aku masuk ke dunia berbeda. Lorong banjir darah, kamar penuh mayat masa lalu, suara-suara yang pernah coba aku lupakan, dan wajah-wajah dari kenangan terkelam. Setiap mimpi, bukan sekadar ilusi, tapi pengadilan atas siapa aku sebenarnya. Di malam ketiga, aku melihat ayahku yang sudah meninggal, duduk bersimpuh, menangis di tengah ruang makan. Di malam kelima, aku dipaksa membunuh versi kecil diriku sendiri demi keluar dari pintu mimpi. Di malam keenam, aku dikubur hidup-hidup dalam kotak hitam, dan hanya bisa selamat karena aku mengucapkan nama Madame Lin. Dan akhirnya, malam ketujuh datang. Tubuhku sudah dipenuhi 6 tanda bakar bundar di dada, seperti barisan simbol. Dan 1 ruang kosong di tengah, masih belum terisi. Madame Lin sudah tak bicara lagi padaku. Dia hanya berdoa setiap malam, menyalakan dupa, dan meletakkan foto suaminya di altar kecil kabin. Sebelum aku tertidur, dia hanya berkata, "Kalau kamu berhasil bangun besok pagi, Raihan, maka semuanya akan berakhir. Tapi kalau tidak, aku akan berterima kasih, karena kamu sudah menebus kutukan keluargaku." Lalu, malam itu datang. Dunia ketujuh. Kali ini, aku tidak berada di kapal. Aku berada di rumah masa kecilku, dalam keadaan kosong. Semua ruangan terbalik. Dinding penuh tulisan merah, "Aku sudah tahu siapa kamu." Dan di tengah ruang tamu, berdiri aku sendiri. Tapi sepenuhnya hitam. Seperti bayangan yang jadi manusia. Versi gelapku berkata, "Akhirnya kau datang. Kita tak perlu bertarung. Serahkan saja tubuhmu. Aku yang akan hidup menggantikanmu. Kamu bisa tidur tenang." Aku menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, aku tidak takut lagi. Kalau memang harus mati, aku akan mati sebagai diriku sendiri. Bukan bayanganmu, kataku. Lalu aku menghancurkan cermin bundar itu yang tiba-tiba muncul di tengah ruangan. Aku lemparkan ke lantai. Ceraak. Cermin itu pecah total. Seketika, seluruh dunia mimpi bergetar dan meledak menjadi cahaya. Bayanganku menjerit, tubuhnya membubung, hancur jadi abu, dan aku terbangun. Jam di kabin menunjukkan pukul 4.44 pagi. Dari jendela, cahaya matahari pertama muncul di cakrawala laut. Aku melihat ke dada, tidak ada luka ketujuh. Di bawah tempat tidur, pecahan cermin bundar itu tergeletak, utuh, tapi tidak memantulkan bayangan apapun lagi. Madame Lin menangis ketika melihatku bangun. "Kamu, selamat, Raihan." Aku mengangguk. Lalu aku berdiri, keluar kabin, menghirup udara laut pertama yang terasa benar-benar hidup. Bekaltah. Seminggu kemudian, aku memutuskan berhenti kerja dari kapal pesiar. Uang 300 juta itu kubawa pulang ke kampung. Tapi bukan untuk foya-foya. Aku bangun sebuah rumah ibadah kecil, dan 1 ruang isolasi jiwa, tempat siapapun yang merasa dihantui masa lalunya, bisa datang, tenang, dan berdamai. Dan cermin bundar itu, aku kubur dalam-dalam, di bawah fondasi bangunan, dengan doa agar tak pernah disentuh siapapun lagi.